بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, patut kiranya kita selalu dan senantiasa memanjatkan pujian kita dan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita. Walhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa terus menjalankan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menetapkan berbagai macam nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tidak mencabut nikmat ini dari kita, bahkan justru kita memohon kepada Allah semoga Allah menambahkan dan melengkapi serta menyempurnakan berbagai macam nikmat-nikmat yang belum ada pada kita. Walhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Dan kemudian kita duduk sejenak untuk bisa mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat untuk menjadi bekal kita dalam beramal, menjadi bekal kita dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang perkara-perkara yang akan bermanfaat buat seorang muslim setelah kematiannya. Kita mendulang faedah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sahih riwayat Muslim pada hadis nomor 3084 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, telah mati, maka akan terputuslah amalnya illa min thalath, kecuali dari 3 perkara. Yang 3 perkara ini dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau dia pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau dia meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mengambil faedah dari hadis ini. Ya, saya sebut secara singkat saja karena kajian kita hanya melengkapi beberapa faedah yang belum sempat kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah tentang subutul maut, tetapnya kematian, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian tanpa ada kecuali. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajibnya kematian bagi setiap insan, bagi setiap manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 185, surat An-Nisa ayat 78, surat Al-Anbiya ayat 34, di ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Kematian adalah sebuah
keniscayaan yang setiap kita pasti akan mengalaminya. Kemudian yang kedua adalah thubutul qabr, tentang tetapnya alam kubur, alam barzah yang akan dilalui oleh setiap kita. Ya, bahwa setiap kita ketika mati maka kita akan menjalani fase kehidupan kita setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan alam barzah yang menggabungkan atau menjadi jembatan antara dunia dengan akhirat. Ya. Dan sudah barang tentu alam barzah ini punya kehidupan tersendiri yang tidak bisa dianalogikan dengan akal-akal kita. Dan alam barzah merupakan alam pembalasan, bukan lagi alam kita untuk beramal. Satu-satunya kesempatan kita untuk beramal itu cuma di dunia. Adapun nanti kehidupan di alam barzah, kehidupan di alam akhirat bukan lagi tempatnya beramal. Tempatnya beramal dunia. Alam barzah, alam akhirat adalah alam di mana setiap kita sudah akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan di dunia. Jadi alam barzah itu alamnya seseorang memanen apa yang dia tanam di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika yang dia tanam adalah kebaikan, maka balasan kebaikan yang akan dia dapatkan, dan jika keburukan yang dia tanam di dunia, maka balasan keburukan pula yang akan dia dapatkan, baik di alam barzahnya ataupun di alam akhiratnya. Ya, jadi alam pembalasan. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari mendapatkan azab kubur. Karena di kubur itu manusia hanya dua kemungkinan, imma mendapatkan nikmat, imma mendapatkan azab. Jadi adanya azab kubur dan nikmat kubur merupakan satu perkara yang wajib diyakini oleh setiap kita. Insan beriman wajib meyakini akan adanya kehidupan, yaitu kehidupan alam barzakh atau kehidupan di alam kubur. Yang ketiga, fadilatus shadaqatil jariyah, keutamaan seseorang melakukan sedekah jariyah. Ya, dia sedekah dengan satu sedekah yang bertahan lama, sehingga manfaat dari apa yang dia sedekahkan bisa dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Seperti bersedekah dengan cara membangun masjid, bersedekah membangun tempat-tempat peribadatan, sarana-sarana pendidikan, rumah Quran, dan lain sebagainya. Yang dapat diperkirakan umurnya itu lebih panjang daripada umur kita. Maka berbahagialah mereka-mereka yang sudah andil, memiliki andil dari terbangunnya masjid, terbangunnya lembaga pendidikan, terbangunnya tempat-tempat sarana peribadatan. Maka selama apa yang dia bangun itu dimanfaatkan orang untuk kebaikan, maka selama itu dia akan terus mendapatkan pahalanya sekalipun dia telah tiada, sekalipun dia telah meninggal dunia. Jadi di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, kepada manusia, Allah tidak hanya memberikan pahala dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia amalkan, tapi Allah juga akan memberikan pahala dari bekas-bekas kebaikan yang pernah dia tinggalkan semasa hidupnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin ayat 14, ya. Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu, kami akan mencatat apapun yang mereka lakukan. Kami akan catat dengan pahala apapun kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, yang mereka kerjakan. Apakah Allah akan mencatat pahala dari apa yang mereka kerjakan saja? Tidak. Allah mengatakan wa atharohum, dan juga akan mencatat asar, bekas-bekas peninggalan baik yang pernah dia tinggalkan semasa hidupnya. Nah, kalau kita merujuk pada pendapat atau perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ternyata
Allah mencatat bekas itu bukan hanya bekas-bekas kebaikan saja, tapi juga termasuk yang akan dicatat oleh Allah adalah bekas-bekas keburukan, peninggalan-peninggalan buruk yang pernah dia tinggalkan saat masih hidup di dunia. Itu juga akan menjadi dosa jariah buat dia. Ketika dia hidup, misalkan ada diskotik yang pernah dia bangun, ya, kemudian di tempat itu menjadi sarana orang bermaksiat kepada Allah, maka setiap kali terjadi pelanggaran, setiap kali terjadi dosa di tempat yang pernah dia bangun atau dia memiliki andil dari terbangunnya tempat tersebut, ya, setiap kali ada perzinahan di sana, setiap kali ada khamr yang diminum di sana, setiap kali ada judi di sana, maka setiap kali pula orang yang membangunnya akan mendapatkan dosa dari apa yang dia tanam. Ya, nggak bisa dia cuci tangan. Ya, nggak bisa dia mengatakan saya kan cuma membangun tempatnya, saya nggak judi di sana, nggak zina di sana, nggak khamr di sana. Ya. Jika dia cuci tangan seperti ini, maka sampaikan kepadanya ayat Allah ini, surat Yasin ayat 14. Bahwa Allah tidak hanya mencatat Anda dengan dosa dari kemaksiatan yang Anda lakukan, tapi Allah juga akan mencatat Anda dengan dosa dari bekas-bekas keburukan yang pernah Anda tinggalkan di dunia. Naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya. Ai naktubu atharahum allati atharuha fid dunya. Kami akan catat mereka dari peninggalan-peninggalan baik atau peninggalan-peninggalan yang pernah dia tinggalkan, dan ini berlaku secara umum, ya, baik peninggalan baik ataupun peninggalan buruk. Maka apabila kita pernah melakukan atau pernah meninggalkan bekas-bekas keburukan, maka hendaknya kita segera rubah, fungsikan, ya, dialih fungsikan bangunan-bangunan tersebut sehingga tidak menjadi dosa jariah buat kita. Kemudian faedah yang keempat adalah fadilatun nasril ilmi, keutamaan dari kita menebarkan ilmu, ya, ilmu agama, menebarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mengajarkan dan menebarkan kebaikan itu bukan cuma sekedar mengajar, tapi juga diantaranya adalah menulis ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, menulis sesuatu yang memberikan manfaat, membuat orang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga bagian daripada nasrul ilmi dengan dua cara. Yang pertama bit-ta'lim dan yang kedua bit-ta'lif, ya, dengan cara mengajarkan dan dengan cara menulis. Yang kelima adalah fadilatu thalabil ilmi. Di sini juga sejatinya ada keutamaan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Li'annahu la yumkinu nasrul ilmi illa bita'allumi. Gak mungkin seseorang bisa mengerjakan amalan yang sebelumnya, amalan tadi menebarkan ilmu, kalau sebelumnya dia tidak belajar. Gak mungkin dia akan bisa mengajarkan orang kebaikan sementara dia nggak tahu kebaikan itu. Gak mungkin dia akan bisa mengajar kalau dia nggak pernah belajar. Gak mungkin dia bisa menulis sesuatu yang bermanfaat kalau dia tidak memiliki ilmu. Sebab ketika seorang mengajar tanpa dibekali dengan ilmu terlebih dahulu, maka merusaknya akan jauh lebih besar daripada memperbaikinya. Jadi jika kita mau mendapatkan keutamaan untuk bisa menebarkan ilmu, maka sebelumnya kita harus berilmu terlebih dahulu. Sejatinya di situ ada anjuran kita untuk belajar, ya, karena demikianlah di antara manfaat dari seseorang belajar adalah untuk itu, agar dengan itu dia bisa mendakwahkan apa yang sudah dia ketahui untuk bisa dia ajarkan kepada orang-orang yang bisa dia ajarkan. Gak mesti hanya diajarkan kepada orang banyak, ya, minimalnya juga bisa diajarkan kepada keluarga kita. Jadi itu di antara kebaikan dan tujuan dari kita belajar, ya. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. Dia angkat kebodohan dulu dari dirinya. Kemudian raf'ul jahli an ghairihi. Dia juga berupaya untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, itu manfaat dari belajar, mengangkat kebodohan pada dirinya
Yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, asalnya dia jahil menjadi berilmu. Tujuan dari belajar. Kemudian juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Kemudian faedah yang berikutnya adalah untuk bisa kita amalkan. Dan itu ending terpentingnya dari kita belajar. Ta'allamu wa idza alimtum fa'malu. Belajarlah, belajarlah, dan apabila kalian sudah tahu maka beramallah. Karena amal inilah yang akan menjadi sebab kita masuk surga. Ya, Allah masukkan kita ke surga bukan dengan sebab ilmu yang ada pada kita, tapi dengan action, dengan amal yang kita lakukan. Karenanya lah seringkali Allah mengkaitkan masuk surganya seorang itu dengan amal. Surat Az-Zukhruf ayat 72, Allah mengatakan tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian amalkan. Bima kuntum ta'malun. Allah tidak mengatakan bima kuntum ta'lamun. Ya. Allah masukkan kalian ke surga dengan sebab ilmu yang ada pada kalian. Enggak. Tapi Allah masukkan kalian ke surga dengan amal yang kalian lakukan. Ta'malun, bukan ta'lamun. Allah kaitkan surga dengan amal, bukan cuma sekedar ilmu tanpa amal. Ya. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 17 Allah juga menyebutkan ya hal yang seperti itu. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun. Setiap jiwa tidak mengetahui. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sehebat apa kenikmatan-kenikmatan yang Allah sembunyikan untuk mereka. Di surga nanti dengan berbagai macam kenikmatannya yang akan membuat, yang akan menyenangkan mereka. Setiap jiwa enggak tahu sehebat apa surga yang sudah Allah siapkan untuk mereka. Jazaan bima kuntum, jazaan bima kanu apa kuntum? Jazaan bima kanu ya'malun, ya. Sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Amalkan, kerjakan. Bukan sebagai balasan dari apa yang mereka ketahui. Lagi-lagi Allah mengatakan ya'malun, bukan ya'lamun. Nah, jadi di antara tujuan ilmu adalah kita mengangkat kebodohan pada diri kita, mengangkat kebodohan pada diri orang lain, kemudian kita amalkan, dan sekaligus bahwa belajar itu menjaga eksistensi ilmu. Ya, dengan seorang belajar dia telah menjaga eksistensi ilmu. Karena begini pula lah yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Nah, kemudian faedah yang keenam tentang wajibnya kita untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang akan mendoakan kita. Berbahagialah kita para orang tua saat kita meninggal dunia. Anak-anak kita seperti ini. Yang tahu akan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Dia sholat, dia puasa, baca Quran, zikir, infak, sedekah, mendoakan orang tuanya, berdoa kepada Allah. Ya. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak kita, kita sebagai orang tua juga akan mendapatkan pahala yang sama. Loh, kok bisa? Iya. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Allah tidak akan memberikan pahala bagi seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak bisa mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Nabi mengatakan al waladu min kasbi abih. Anak adalah hasil usaha orang tua. Sehingga wajar kalau kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua pun akan mendapatkan pahala yang sama, pahala yang semisal tanpa mengurangi pahala si anak sedikit pun. Jadi anak tetap dia akan dapat pahala secara penuh dan pahala yang sama pun akan didapat oleh orang tuanya. Dua-duanya mendapatkan pahala penuh, bukan berbagi pahala, tapi sama-sama mendapatkan pahala, dan itu merupakan bagian daripada karunia Allah. Satu amal dilakukan oleh seorang anak, tapi pahala didapat oleh anak dan juga orang tua, disebabkan anak ini merupakan hasil dari
usaha orang tuanya. Ya. Dan kemarin kita sudah sebutkan bahwa di antara upaya kita untuk mewujudkan anak-anak yang baik adalah dengan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama kita berupaya untuk mengawali kesolehan dari diri kita. Ya. Karena kita ini adalah bendanya, benda dari suatu bayangan. Orang Arab mengatakan kaifa yakunu dhillu mustaqiman ya wa amuduhu awaj. Bagaimana mungkin ada bayangan yang lurus kalau bendanya itu bengkok? Ya, bagaimana mungkin kita berharap anak kita lurus dan baik sementara kita orang tuanya bengkok? Kita ini bayangan anak kita. Jika kita ingin anak kita lurus, maka kita sebagai bendanya harus lurus terlebih dahulu. Kitanya lurus, insya Allah anak kita akan lurus. Kebaikan orang tua akan berpengaruh kepada anak. Ketika orang tua baik, orang tua saleh, maka Allah juga akan mensolehkan anak-anaknya. Allah juga akan memberikan penjagaan kepada anak-anaknya. Baik penjagaan dalam masalah iman, agama, harta, fisik, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah sebutkan kemarin kisah tentang Musa dan Khidir. Ketika bertamu ke sebuah tempat dan ditolak. Ya, sampai kemudian keduanya pun akhirnya keluar dari kampung tersebut. Dan mendapatkan ada tembok yang mau rubuh. Kemudian ditegakkan sama Khidir. Ya. Kemudian perbuatan ini sempat diprotes sama Nabi Musa. Lalu kemudian di akhir perjalanan Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Kenapa ditegakkan? Karena di bawah dinding ini ada harta 2 anak yatim yang ada di kota ini. Allah memberikan perhatian yang begitu besar pada harta 2 anak yatim ini disebabkan kata Allah wa kana abuhuma sholiha, disebabkan karena dulu bapak dari 2 yatim ini adalah orang yang soleh. Ketika bapaknya soleh, bapaknya baik, Allah pasti akan memberikan bantuan, Allah pasti akan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita memberikan pendidikan terbaik buat mereka, arahan, nasihat, wejangan, ya. Kemudian ya kita juga berupaya untuk menyekolahkan mereka ke lembaga-lembaga pendidikan yang akan memberikan porsi pendidikan agama yang besar kepada mereka. Dan kemudian tahapan yang ketiga adalah dengan cara kita banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Di antara yang bisa kita baca adalah doa mengutip permintaan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, atau berdoa Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, atau mengutip doanya Nabi Zakaria apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a dalam surat Ali Imran. Atau yang keempat, kita berdoa sesuai dengan doa yang dibaca oleh para ibadur rahman yang Allah ceritakan di akhir surat Al-Furqan. Alladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya minimal kita para orang tua melazimkan doa-doa itu. Itu adalah doa-doa terbaik yang dahulu pernah dimintakan oleh orang-orang sebelum kita. Dengan doa yang sangat indah. Yang saking indahnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk bisa menjadi pelajaran buat kita. Bahwa sebagaimana dulu para nabi meminta kepada Allah agar dikaruniakan anak-anak yang soleh, masa kita yang bukan nabi nggak minta? Nabi saja minta, masa kita nggak minta? Ini tentu sangat naif sekali. Jadi sekalipun kita sudah berupaya menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren, itu bukan jaminan. Tetap kita harus mengangkat tangan kita, menengadahkan wajah kita untuk senantiasa memohon kepada Allah keturunan-keturunan yang baik yang akan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mendoakan kita semuanya. Baik. Kemudian poin yang ketujuh, ini yang belum sampai kita bahas, at-targhibu fi injabil walad, anjuran untuk kita memiliki anak. Ya, karena anak itu investasi kita.
Ya, yang pentingnya adalah investasi akhirat kita. Dia adalah kepanjangan umur kita. Ya, saat umur kita sudah terbatas cuma 60 tahun, 70 tahun, ya, setelah itu kita meninggal dunia nggak punya kesempatan untuk bisa menambah amal kita. Maka amal-amal dan pahala ini bisa kita dapatkan dari siapa? Dari amal yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi anak itu adalah investasi akhirat kita yang akan menjadi kepanjangan umur kita. Kitanya mungkin sudah mati, kitanya mungkin sudah tiada, badan kita mungkin sudah tertanam di dalam tanah, tapi kesempatan untuk bisa mendulang pahala terus akan bisa kita dapat lewat siapa? Lewat anak-anak kita. Maka anjuran kita untuk punya anak, bahkan kalau perlu memperbanyak anak. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita-wanita yang subur, wadud, walud. Ya, walud itu subur, wadud yang penyayang. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Itu yang kita harapkan, dia akan menjadi kepanjangan umur kita. Seandainya apa yang kita inginkan gak terjadi, dalam artian anak ini mati sebelum waktunya. Artinya kita berharap anak ini akan menjadi kepanjangan umur kita. Tapi justru dia yang mati terlebih dahulu sebelum kita. Apa yang kita inginkan dia menjadi kepanjangan umur kita nggak terjadi. Nyatanya dia dulu yang mati sebelum kita. Apakah dengan itu akan membuat kita menjadi bapak-bapak yang rugi karena anak kita mati masih kecil? Tidak. Sekalipun anak kita mati kecil, mati sebelum kita, maka kita nggak akan pernah rugi selama-lamanya. Kematian seorang anak sebelum balik itu akan menjadi pemberi syafaat buat orang tuanya. Ya, makanya dalam doa jenazah anak kecil itu dianjurkan bagi kita untuk mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Dengan mengatakan, Allahumma ij'alhu dhakhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai tabungan buat orang tuanya. Waj'alhu syafi'an mujaba. Dan jadikan kelak anak ini pemberi syafaat yang diterima oleh Allah untuk orang tuanya. Jadi besar kemungkinan anak yang mati sebelum balik ini akan bisa memberikan pembelaan, pertolongan, syafaat buat orang tuanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti akan ada anak-anak yang berdiri di depan pintu surga. Ya, disuruh masuk ke dalam surga tapi dia nggak mau. Dia mengatakan hatta yadkhula abawana. Kami baru masuk surga sampai kami masuk bersama kedua orang tua kami. Jadi mereka menanti kedua orang tuanya, ingin menarik tangan kedua orang tuanya masuk surga bersama mereka. Lantas kemudian dikatakan, udkhulu antum wa abawaikumul jannah. Masuklah kalian beserta kedua orang tua kalian ke dalam surga. Disebutkan bahwa mereka ini adalah anak-anak yang mati masih kecil. Besar kemungkinan mereka akan menarik tangan orang tuanya untuk bisa masuk ke dalam surga. Sekalipun mungkin sebelumnya orang tuanya itu sudah terponis masuk ke dalam neraka. Ya, tapi karena ada anak-anak yang menanti untuk bisa masuk surga bersama orang tuanya, tidak menutup kemungkinan orang tua yang awalnya terponis masuk ke dalam neraka nggak jadi masuk neraka, justru masuknya ke dalam surga. Dengan apa? Dengan syafaat dari anak-anaknya. Ya. Adapun kemudian uang yang sudah kita gelontorkan, yang sudah kita keluarkan, berharap mereka jadi besar, dan nanti ketika kita sudah tua renta, mereka gantian yang memberikan nafkah kepada kita, memberikan infak kepada kita, ya, ternyata itu nggak kita dapatkan, justru dia mati sebelum kita. Apakah apa yang kita infakkan, yang sudah kita belanjakan untuk beli susu mereka, untuk makan mereka, menutupi kebutuhan pakaian mereka, itu akan sia-sia? Tidak. Apa yang sudah kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, itu akan menjadi sedekah yang sangat berharga buat kita. Kita para bapak, tidak ada sedekah yang paling baik bagi seorang laki-laki, bagi kepala keluarga, bagi para bapak, melainkan apa? Sedekah yang dia keluarkan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Itu sedekah terbaik. Ya, Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala miskin
wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi ahlik. 1 dinar yang kau keluarkan untuk si miskin. 1 dinar yang kau keluarkan di jalan Allah. 1 dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak. Dan 1 dinar yang kau keluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluargamu. Mana yang berpahala? Semuanya pahala. Gelontoran rupiah yang kita berikan kepada si miskin berpahala. Yang kita infakkan di jalan Allah berpahala. Yang kita gunakan membebaskan budak berpahala. Yang kita berikan untuk menutupi kebutuhan anak istri kita berpahala. Semuanya pahala. Tapi kalau ditanya mana dari dinar-dinar tersebut yang pahalanya paling besar, Nabi mengatakan dinarun anfaqtahu fi ahlik. Dari sekian dinar-dinar yang kau berikan, yang paling besar pahalanya dalam pandangan Allah adalah dinar-dinar, dalam kita mungkin gelontoran rupiah yang kita keluarkan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak dan istri kita. Maka sekalipun kita punya anak, apa yang kita harapkan dia menjadi penerus kita enggak terjadi, ya, maka tetap kita sebagai orang tua tidak merugi. Kematian mereka itu celengan kita. Tidak menutup kemungkinan mereka lah yang akan menggandeng tangan kita, ya, untuk masuk ke dalam surga, dan kelak mereka juga akan menjadi pemberi syafaat buat kita. Apa yang sudah kita infakkan juga tidak akan berakhir dengan sia-sia, karena Allah sudah mencatat itu sebagai sebuah sedekah buat kita. Nah, kemudian poin yang ke-8, ya, wujubu birrul walidain, tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana kita ingin anak-anak kita adalah anak-anak yang bakti sama kita, maka pun sama. Itu pula yang diharapkan oleh orang tua kita. Mereka juga ingin kita sebagai anaknya adalah anak-anak yang berbakti. Sebagaimana kita ingin anak-anak kita, sepeninggalan kita, mereka mendoakan kita, maka begitu pula harapan orang tua kita. Saat mereka meninggal dunia, saat mereka telah tiada, kita sering mendoakan mereka. Sebagaimana kita ingin anak-anak kita, sepeninggalan kita, mereka adalah anak-anak yang giat melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, amal-amal ketaatan, rajin ibadah kepada Allah, agar dengan itu dia dapat pahala dan orang tuanya pun dapat pahala, maka itu pula keinginan yang ada pada orang tua kita. Mereka ingin kita menjadi anak-anak yang rajin ibadah, agar dengan itu kita dapat pahala, dan pahala yang sama pun akan didapat oleh orang tua kita. Maka di antara wujud bakti terbaik seorang anak saat orang tua telah tiada, selain doa adalah apa? Memperbanyak amal ibadah. Karena pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan itu juga akan sampai pada orang tua kita tanpa mengurangi pahala kita. Ya, jadi sebagaimana kita menginginkan bakti dari anak-anak kita, maka pun sama. Ya, orang tua kita pun menginginkan bakti daripada kita. Ya, bahkan bakti kita kepada orang tua akan mempermudah kita mendapatkan bakti kita dari anak-anak kita. Ada pepatah Arab mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan apa? Amal perbuatan. Jika kita seorang anak berbakti pada orang tua kita, maka insya Allah Allah juga akan karuniakan kepada kita apa? Anak-anak yang berbakti kepada kita sebagaimana kita bakti pada orang tua kita. Tapi sebaliknya, jika kita adalah anak yang durhaka, anak yang kurang ajar sama orang tua kita, ingat kita punya anak. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita pun akan durhaka kepada kita, sebagaimana kita mempertontonkan kedurhakaan kita kepada orang tua kita. Itulah yang dimaksud dengan apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Bagaimana engkau berbuat, maka begitulah engkau akan diperlakukan. Bagaimana engkau berbuat kepada orang tuamu, maka begitulah engkau akan diperlakukan oleh anak-anakmu. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka di antara upaya agar kita mendapatkan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, maka kita harus berbuat baik terlebih dahulu kepada orang tua kita, agar itu menjadi sarana kita mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita.
Kemudian poin yang berikutnya yang ke-9, al-adad laisa maksuran, bahwa angka 3 yang Nabi sebutkan ini illa min salas itu bukanlah sebagai sebuah pembatasan. Bahwa amal yang akan memberikan manfaat buat manusia setelah meninggalnya itu cuma 3. Enggak seperti itu pemahamannya. Dalam hadis ini Nabi memang sebutkan 3. Tapi kalau kemudian kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, ternyata banyak juga. Dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang amalan-amalan, ya, yang ini juga memiliki manfaat yang sama. Apabila dilakukan, maka amalan itu akan didapat pahalanya baik saat dia hidup ataupun saat dia telah meninggal dunia. Apa contoh amalan yang di luar dari 3 perkara tersebut? Di antaranya adalah memberikan petunjuk kebaikan kepada orang, ya. Mengajak orang kepada petunjuk, ya. Atau mengislamkan orang kafir. Itu bagus sekali kalau kita bisa melakukan itu. Nabi SAW bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, ngajak orang pada kebaikan, ya. Yang ngajak orang pada kebaikan ini ya dengan cara kita men-share jadwal-jadwal kajian, dengan cara kita menyelenggarakan kajian. Ini domainnya DKM masjid, domainnya penyelenggara kajian. Ya, dia mengajak orang untuk menghadiri kebaikan, mengajak orang untuk mendapatkan petunjuk. Da'a ila huda. Nah, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, sekedar memberikan petunjuk kepada orang, dia akan dapat pahala. Baik orang itu orang yang dia ajak mau ataupun tidak, ya, tetap dia akan dapat pahala. Karena Allah mengkaitkan pahala itu dengan usaha dia yang mengajak. Tidak Allah kaitkan dengan seberapa banyak, ya, orang yang mau ikut, tidak. Hatta nggak ada orang yang ikut, nggak ada orang yang mau mengikuti petunjuknya, ya, tetap dia akan mendapatkan pahala tersebut. Mislu ujuri man tabi'ahu, dan juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Ya. Walayan kusudzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi kebaikan dan pahala dari mereka sedikit pun. Artinya ketika kita mengajak orang pada kebenaran, mengajak orang kepada petunjuk, mengajak orang kepada ilmu, kan ternyata dari ajakan kita ada orang yang mau menyambutnya, kemudian dari ilmu yang didapat itu, ya, bermanfaat buat dia, maka sama artinya kita yang mengajak seperti orang yang memberikan ilmu tersebut. Ya. Jadi ketika sampainya ilmu kepada seseorang, itu bukan cuma orang yang menyampaikan ilmu saja yang akan mendapatkan amal dari orang tersebut. Tapi siapapun yang memiliki peran dan andil dari sampainya ilmu kepada manusia, mereka juga akan memiliki kebaikan yang sama seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya di antara amalan yang akan bermanfaat adalah menanam benih dan pepohonan. Ya, menanam pohon. Ya. Nabi SAW mengatakan, la yagrusu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu min utairun au insanun au dabatun au syai'un illa kanat lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim dia menanam tanaman, menebar benih, menanam pohon, fayakulu min utairun, dan kemudian dari pohon tersebut ada burung yang numpang makan di sana. Au insanun, atau manusia mengambil manfaat dari pohon yang dia tanam. Minimalnya mendapatkan keteduhan. Ya. Au dabatun, atau binatang-binatang lain yang mengambil manfaat dari pohon yang dia tanam. Atau apapun, kanat lahu shadaqah, maka itu akan dianggap sedekah. Untuk siapa? Untuk orang yang menanamnya. Ya. Baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jadi tanaman-tanaman yang kita lihat besar-besar ini
Tidak menutup kemungkinan penanamnya udah telah tiada. Tapi subhanallah pohon yang dia tanam masih berdiri tegak. Dan saya yakin pohon itu pasti akan memberikan manfaat buat makhluk Allah yang lainnya. Setiap hari pasti akan ada burung yang hinggap di sana untuk mencari makan. Bahkan mungkin ribuan binatang-binatang, ya, semut dan sejenisnya mengambil manfaat dari pohon yang dia tanam dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka sepanjang apa yang dia tanam memberikan manfaat buat makhluk Allah yang lainnya, baik manusia, binatang, ataupun hewan-hewan melata, maka itu dianggap sedekah bagi si penanamnya, yang dia akan terus mendapatkan pahala itu. Ya. Karena menanam pohon dapat dipastikan akan memberikan efek positif, memberikan manfaat buat makhluk Allah yang lainnya, dianggap sedekah. Baik saatnya orang masih hidup ataupun orangnya telah meninggal dunia. Maka pohon-pohon yang besar ini mungkin penanamnya udah meninggal dunia, maka setiap kali pohon itu memberikan manfaat, sepanjang itu orang yang menanamnya akan mendapatkan pahala seperti sedekah. Ya. Saya kutip pernyataan Imam Nawawi sedikit lagi. Yang beliau mengatakan, fihi fadilatul gharas. Di hadis ini ada keutamaan bagi kita untuk menanam. Ya, karena efek menanam itu pasti positif. Ya. Wa anna ajra fa'ili dzalika mustamirrun. Karena pahala dari orang yang melakukan itu akan terus menerus. Madamal gharsu, selama apa yang dia tanam itu masih berdiri tegak. Ya. Pelakunya, penanamnya akan terus mendapatkan pahala. Wa ma tawallada minhu ila yaumil qiyamah. Bahkan setiap ada pohon yang tumbuh dengan sebab pohon yang kita tanam, itu pun dianggap sebagai hasil tanaman kita. Kita nanam pohon, ya, menjadi besar. Kemudian akarnya merembet kemana-mana. Dari akar tersebut tumbuh lagi anak-anak pohon yang lain. Ya, mungkin pohon yang kita tanam ini ditebang sama orang, tidak lagi memberikan manfaat. Ya, tapi kemudian dari sini muncul pohon-pohon lain yang berasal dari akar dari pohon yang kita tanam. Maka pohon-pohon yang tumbuh dari akar pohon yang kita tanam itu pun dianggap sebagai bagian daripada usaha kita, bagian daripada tanaman-tanaman kita. Subhanallah. Ya. Jadi ternyata agama kita amat sangat menganjurkan apa? Menanam. Karena ini merupakan salah satu upaya untuk bisa mendapatkan pahala yang terus menerus, baik saat kita hidup ataupun saat kita telah tiada. Wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin adzan terlebih dahulu. Saya ingin ngambil satu faedah lagi mungkin setelah adzan ya Pak. Ya, tafadhal. Sudah adzan ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Di antara faedah yang bisa kita ambil berikutnya adalah rahmatullahi lil ibadi wasi'atun. Ya. Dari hadis tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu sangat luas. Dan memang seperti itu. Allah itu amat begitu sayang kepada umat manusia. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah mengatakan innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Sangat sayang kepada kita. Sangat sayang kepada manusia. Bahkan cinta Allah kepada manusia lebih daripada cinta kita pada diri kita. Cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia melebihi cinta dan sayangnya para ibu kepada anak-anak mereka. Kita tahu nggak ada seseorang yang lebih mencintai seorang anak daripada seorang ibu. Satu saat Nabi SAW menyaksikan adalah seorang ibu sekian lama berpisah dari anaknya, terpisah pada satu peperangan. Ya. Kemudian setelah sekian lama berpisah, Allah pertemukan. Maka apa yang terjadi? Sang ibu itu memeluk anak, mendekap anak itu begitu erat. Memeluknya dengan hangat. Menciumnya dengan ciuman yang penuh dengan kasih sayang. Dan itu dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ara'aita law anna hadhil mar'atul ki waladaha finnar. Bagaimana menurut pendapatmu, apakah si ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke api?
Kira-kira ibu ini akan tega nggak melemparkan anaknya ini ke dalam api? Maka kata para sahabat, nggak mungkin. Loh, kenapa? Karena ibu ini amat cinta sama anaknya. Dari mana itu bisa terlihat? Dari begitu erat dekapan ibu tadi kepada anaknya. Mendekapnya, menciumnya, memeluknya. Menunjukkan bahwa sang ibu amat sayang dan cinta pada anak tersebut. Maka kemudian Nabi mengatakan, Fallahu arhama bikum. Fallahu arhama bikum min hadhil mar'atu liwaladiha. Sesungguhnya Allah itu kepada kalian lebih cinta daripada cinta ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Innallaha kana bikum rahima. Allah amat sangat cinta kepada hambanya. Sangat cinta kepada kalian. Sebagai bentuk cinta Allah kepada kita, Allah sudah kasih rezeki sama kita saat kita tidak berdaya di dalam perut ibu kita. Ya, setelah kita berusia 4 bulan di perut ibu kita, sudah ditiupkan ruh. Artinya apa? Kita hidup di sana. Saat kita nggak bisa mengais rezeki, nggak bisa ngasih rezeki, mencari rezeki, tapi tetap Allah berikan makan. Sudah ada ruh, berarti butuh apa? Asupan gizi. Dan kita nggak bisa cari makan. Maka Allah sudah berikan. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menghentikan darah haid dari seorang ibu yang hamil. Yang ternyata itu yang menjadi asupan gizi dari janin yang dikandungnya. Ya, kita lihat seorang ibu ketika rahimnya ini bersih dari janin, dia akan keluar darah haid. Ya, secara tabiatnya seperti itu. Wanita ketika rahimnya bersih dari janin, tidak sedang hamil, nggak mengandung, dia akan keluar darah haid. Tapi ketika dipastikan di rahimnya ada janin, dia mengandung, hamil, apa yang terhenti? Terhenti darah haid. Apa yang terjadi? Terhenti darah haid. Dan ternyata itu yang menjadi asupan gizi dari janin yang dikandungnya. Subhanallah. Allah sudah desain bentuk tubuh wanita seperti itu untuk kemaslahatan kita. Dan ketika kita sudah brojol keluar dari perut ibu kita, yataqallabu damu labanan. Maka darah itu Allah rubah menjadi apa? Air susu ibu. Yang dari situ kita mendapatkan penghidupan. Begitu desain Allah, begitu indahnya Allah sudah desain kehidupan ibu kita. Sehingga dengan itu ibu kita bisa membesarkan kita hingga kita jadi manusia seperti ini. Dan tentu saja berkat karunia Allah. Menunjukkan apa? Allah cinta sama kita. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, kita terlahir di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan dunia dengan segala keelokannya untuk manusia. Bapak Ibu bisa perhatikan firman Allah dalam surat An-Naba mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 16 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbagai macam kebaikannya untuk kita semuanya. Alam naj'alil arda mihada, kami telah hamparkan bumi ini. Bumi kami hamparkan untuk kalian pijak. Untuk kita berjalan di atasnya, berkendaraan di atasnya, menanam di atasnya, membangun bangunan di atasnya. Allah jadikan bumi ini untuk dihamparkan. Untuk siapa? Untuk kita. Wal jibala autada, dan Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak yang akan membuat bumi ini menjadi kuat, yang akan membuat bumi ini menjadi kokoh. Dengan apa? Dengan apa? Bumi ini menjadi kokoh dengan adanya gunung-gunung. Ya. Yang begitu masuk ke dalam kemudian memberikan kekuatan pada bumi sehingga dia nggak mudah guncang, nggak mudah goyah. Seperti meja ini, kenapa dia bisa kuat? Karena ada paku-pakunya. Dan fungsi gunung terhadap bumi sama seperti paku saat kita tancapkan di kayu. Yang akan membuat kayu itu kuat, kokoh, nggak mudah goyang. Jadi nggak sembarangan, bukan cuma sekedar mengambil keindahan dari gunung, tidak. Gunung itu ada manfaatnya. Autada, kata Allah, dia menjadi pasak bumi yang akan membuat bumi itu menjadi kokoh. Untuk siapa? Untuk manusia. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur untuk istirahat. Jadi Allah ciptakan tidur untuk kita. Sebagai istirahat dari kepenatan kita beraktivitas dalam sehari. Wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutup
Jagat semesta dengan kegelapan. Untuk apa Allah jadikan malam? Untuk apa Allah jadikan siang? Untuk apa Allah jadikan tidur? Allah ciptakan tidur. Semuanya adalah untuk manusia. Dan bisa nanti dibaca lagi. Nggak bisa saya bacakan karena waktu yang terbatas. Ya. Jadi ini bukti apa? Bukti cinta Allah. Ya. Adapun korelasi, munasabat antara kecintaan Allah pada bab yang kita bahas adalah apa? Bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mati untuk mendapatkan pahala. Ya. Jadi di antara rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tidak hanya memberikan pahala kepada orang-orang yang masih hidup. Hatta orang yang telah mati pun tetap berkesempatan untuk bisa mendapatkan pahala. Bahkan pahala ini, kebaikan ini dari dua pintu. Pintu yang kita baru membahas satu pintu saja itu. Apa itu? Amalan-amalan yang dia lakukan semasa hidupnya. Jadi tadi itu, menebarkan ilmu bermanfaat, sedekah jariah, mendidik anak sehingga menjadi anak-anak yang saleh. Itu adalah apa? Amal dia semasa hidupnya. Yang kemudian amal itu memberikan manfaat buat dia setelah kematiannya. Ya. Dan ini dari amal-amal ini bahkan tadi kita sudah sebutkan 5, 3 dari hadis tadi, 2 tambahannya memberikan petunjuk dan hidayah kepada manusia dan juga menanam pohon dan semisal dengan itu. Maka kita berupaya dengan kemampuan yang ada pada kita mengerjakannya. Syukur-syukur kalau kita bisa mengerjakan semuanya. Maka kalau tidak, apa yang dari yang 5 ini mana yang bisa kita kerjakan? Ya, itu dari pintu pertama, dari amalan yang dia lakukan semasa hidupnya. Pintu yang kedua adalah apa? Dari amalan orang yang hidup. Ada sebagian amal yang dilakukan oleh orang yang hidup, kemudian bermanfaat buat orang yang sudah mati. Apa contohnya? Sholat jenazah. Yang sholat siapa? Orang yang hidup. Manfaat nggak buat orang matinya? Manfaat. Jadi subhanallah, ini bagian daripada apa? Rahmat dan kasih sayang Allah. Ada sebagian amal sekalipun dilakukan oleh orang yang hidup, tapi ternyata memiliki manfaat buat orang-orang yang telah meninggal dunia. Lewat sholat jenazah. Kemudian lewat apa? Lewat doa. Ya. Doa itu bermanfaat buat orang-orang yang mati. Sangat bermanfaat. Makanya ketika Allah mengatakan, yaquluna rabbana ighfir lana dzunuba, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ketika mengomentari ayat ini, para ulama mengatakan ahyahum wa mamatuhum. Jadi ampunan kita memohonkan ampunan buat orang-orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan, itu berlaku untuk kaum mukminin yang masih hidup ataupun kaum mukminin yang telah meninggal dunia. Ya. Bahkan doanya orang yang hidup kepada orang yang mati dianggap sebagai doa fi zahril ghaib. Dan doa fi zahril ghaib itu mustajab. Zahril ghaib itu adalah mendoakan orang di saat orang yang kita doakan nggak hadir di hadapan kita. Nabi mengatakan dakwatul muslim li akhihil muslim fi zahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim kepada muslim yang lain di saat orang yang dia doakan itu nggak hadir di hadapannya, itu adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Murni ketulusannya, pasti tulus. Ya. Beda dengan orang mendoakan orang yang ada di hadapannya. Kita mendoakan orang yang ada di hadapan kita. Ya. Itu masih 2 kemungkinan, bisa tulus doanya tapi bisa juga cuma sekedar apa? Basa-basi. Orang yang ada di hadapan kita, masa kita mendoakan keburukan? Kan gak mungkin. Maka kita doakan kebaikan. Mendoakan kebaikan orang yang ada di hadapan kita bisa tulus, bisa basa-basi. Bahkan unsur basa-basinya lebih kental daripada ketulusannya. Tapi ketika kita mendoakan saudara kita yang telah meninggal dunia, gak ada di hadapan kita. Atau mendoakan saudara-saudara kita yang masih hidup, tapi gak ada di hadapan kita. Dapat dipastikan doa yang keluar dari mulut kita adalah doa yang penuh dengan ketulusan. Maka Allah mengatakan mustajabatun, pasti akan dikabulkan. Dan kita jangan pelit. Ya, Nabi mengatakan ketika ada seorang berdoa seperti itu, maka akan ada malaikat di sisi kepalanya yang akan mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kau doakan untuk saudaramu.
kita mendoakan satu kebaikan buat saudara kita, ya maka malaikat akan mengatakan amin. Semoga kebaikan yang sama pun